Ding 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 ding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat. Saya Ahmad Dini kali ini ingin membagikan tentang ilmu improvisasi. Improvisasi adalah penyediaan atau pembuatan, itu asal katanya. Lalu definisinya adalah improvisasi adalah pembuatan sesuatu berdasarkan bahan yang ada saja, ya, seadanya saja. Begitu ya kira-kira. Yang kedua bisa juga penciptaan, pertunjukan sesuatu, misalnya pembawa seni ya, biasanya ya pembawa puisi, lalu pembawa drama nih biasanya yang suka main berimprovisasi, pemusik, nah itu biasa itu ya. Lalu penari juga ya, itu harus mengenal dengan ilmu improvisasi. Lalu guru juga perlu guys. Nah, terus yang lainnya juga perlu sebenarnya. Improvisasi itu karena ilmu yang bisa menyelesaikan kondisi, situasi kondisi secara spontan. Itu kira-kira begitu ya guys. Lalu kira-kira apa lagi ya biasanya dipakai? Kehidupan sehari-hari mungkin boleh juga itu ya. Karena ada kisah nih ya, waktu itu kisahnya gini guys. Ada sepenggal kisah ya dari Hatim bin Yusuf di dalam kitab Nasha'ihul Ibad karyanya Ibnu Hajar Asqalani. Dia menceritakan kemuliaan Pak Hatim itu ya. Pada saat ada seorang wanita bertanya kepadanya ya. Seorang wanita bertanya lalu kentut. Nah, kalau jam sekarang ya pasti diketawain ya. Pasti dibikin prank gitu ya. Kalau seharusnya sebagai sifat orang muslim ya, kita harus memuliakannya, harus bijak. Ketika ada orang punya aib atau punya keburukan, kita langsung improvisasi, ditutupin ya secara spontan. Nah, dia kebetulan bertanya dan keluar angin ya, tapi Hatim bin Yusuf itu pura-pura tuli gitu ya, menutupi aibnya ya. Dia mau bertanya lagi kepada wanita, coba ulang lagi katanya gitu. Apa pertanyaannya? Saya nggak dengar yang kerasan lagi ya. Nah, yang tadinya kondisi raut mukanya wanita itu malu, memerah karena ya gimana ya, seorang wanita cantik lagi misalnya ya, dia kentut di depan umum ya kan, secara otomatis malu harusnya ya, malu lah. Tapi dengan menutupin aib orang, Pak Hatim bin Yusuf itu menunjukkan kebijaksanaannya begitu. Jadi wanita itu malah senang kebalikannya. Oh, si bapak tadi ternyata dia nggak denger ya yang tadi saya keluar angin. Iyalah, saya lanjutkan lagi pertanyaannya gitu ya. Kira-kira begitu guys. Jadi improvisasi kenapa saya penting sekali dari udah lama semenjak kenal ilmu drama ya, di teater itu. Kok kenapa di teater saja, ternyata di kehidupan sehari pun kita perlu ya guys.
terutama menutupin aib orang itu sangatlah penting ya, dianjurkan ya, karena baik itu untuk kehidupan bermasyarakat. Karena itu kan menyesuaikan kondisi. Jadi ini selain ini ya, selain bermasyarakat, lalu saya ingin menggali tekniknya. Tentu saja ilmu improvisasi ini butuh latihan kalau untuk keperluan panggung, keperluan hal yang lainnya ya, misalnya yang profesional ya, misalkan musik ataupun yang lain, tari gitu. Ya butuh lah latihan. Dulu pun saya begitu kisahnya, kisanak gitu, guys. Jadi dulu saya tuh jadi kisanak, begitu latihannya. Improvisasi itu ya walaupun itu spontan, uhi ya, tapi ya harus latihan biar terbiasa ketika ada kesalahan ataupun ada perubahan di panggung terutama ya. Ya, jadi terbiasa gitu, tidak kaku dan tidak jenuh ya, guys. Misalnya ya, saya sedang baca puisi. Hah? Tiba-tiba lupa ya. Improvisasi aja, guys, gitu. Jadi tidak terlihat apa ya? Salah lah, kaku. Misalkan apalagi nyanyi ya. Itu boleh saja, sah-sah saja walaupun saya bukan pemusik lah, guys. Tentunya saya nggak ahli di bidang itu. Tapi ya secara sekilas gitu tekniknya begitu. Misalkan apa itu, mainkan musik secara tiba-tiba begini nadanya, atau misalkan nyanyinya bernada naik apa bergoyang-goyang begitulah misalnya. Tapi kalau di drama kan penting ya, banyak sekali. Misalnya dulu tuh banyak kejadian misalkan lupa lupa dialog ataupun lupa blocking, apa misal banyak ya lupa-lupa ya yang di panggung tuh. Tapi sebagai teman, sebagai rekan, karena saling saling berlatih sudah biasa terbiasa, bisa saling menutupin. Begitu kisahnya dulu, kebocorannya begitu. Dulu sempat begitu kesalahannya pas di latihan, tiba-tiba ngeheng, temennya lupa. Saya ajak tawa ataupun diajak ngobrol yang lain, yang penting tidak merubah isi. Intinya tidak merubah isinya, jadi tetap menjalur apa yang kita mau sampaikan, terutama ceramah ya. Ceramah pun harus itu pakai improvisasi banyak sekali ya, banyak apa namanya yang dibuat yang secara mendadak, itu namanya improvisasi. Yaitu contohnya drama, seni tari, nyanyi, musik, apalagi itu puisi, mengajar juga perlu itu, guys. Dulu saya sempat mengajar ya untuk anak kebutuhan khusus ya. Saat itu misalnya contohnya ya, anak kan kurang fokus, misalkan matanya, kebanyakan kan anak kebutuhan khusus, misalkan anak kontak matanya kurang fokus, kita improvisasi saja. Kita kok lagi belajar misalkan menulis atau mewarna, atau diajak bicara, dia rupanya kurang suka ataupun kurang suka mengerjain. Dulu tuh saya suka bermain improv ya di situ. Saya pura-puranya gini aja, yang dia suka apa, misalkan tiba-tiba misalkan sebutlah siapa, Dek, misal, Dek itu pesawat, Dek, sini ya, lihat gitu. Padahal kan untuk mengalihkan misalkan ke mata kita, lihat sini, lihat tuh Pak Dimi apa gitu misalkan, nih Pak Dimi punya apa ya, dia langsung kan. Untuk mengalihkan, habis itu kita ajak lagi bicara, misalkan lagi materinya ya, kita lagi menyampaikan materi ya, kita ya sah-sah saja sih sebenarnya. Misalkan guru dalam ruangan itu bocah, aduh berisik banget ya, kita kondisikannya dengan improvisasi misalkan. Jadi kitanya bukan marah, jadi intinya mengajak mengalihkan kita ke fokus kita lagi. Nah setelah kita fokus, kita balik lagi arahkan, ayo kerjain lagi ya, misalkan Dek ayo kerjain lagi, sambil diiringin nyanyi kayak apa. Jadi
seakan-akan anak itu enggak dituntut dia untuk mengerjakan tugas ataupun jenuh, jadi merasa enjoy gitu. Itulah kelebihan improvisasi yang saya rasakan. Dan cuma kita resikonya ya kita ya kudu selalu spontan lah, uhuy uhuy gitu. Lalu apalagi yang dipakai ya, ceramah ya. Ceramah ya, saya kira ceramah pun perlu lah, misalkan apa namanya, para itunya kan di bawah ada yang sebagian kalau wanita atau laki-laki, ya kita ajak audiennya diajak ngobrol yang enjoy, jadi seakan-akan tidak menggurit dan tidak menceramahin begitu, sepertinya begitu ya guys. Jadi improvisasi juga kelebihannya banyaknya begitu, jadi mencairkan suasana begitu ya. Misalkan dalam berkumpul bersama teman-teman, ataupun aduh temen rupanya sebenarnya mah lagi capek apa ya, kita ajaknya yang nggak harus kita diajak apa gitu ya, ya ajak ngobrol dengan santai gitu. Banyak sekali ya sebenarnya manfaat dan kegunaan itu ya, ilmu improvisasi. Ini saya menggebu ini karena istilah improvisasi itu kadang susah sekali, jarang sekali dipakai di lingkungan kita ya. Seringnya dipakai di kesenian apa gitu ya. Saya ngerasa gemes aja, jadi pengen pengen memasyarakatkan kata improvisasi juga kan penting. Misalkan yaitu contohnya, karena Rasulullah sendiri kan pernah kan di riwayatnya bahwa pernah ada sahabat yang keluar angin lah, bau gitu ya. Terus sahabat-sahabat yang lainnya merasa nggak enak, nggak kesel lah sama ada sahabat yang kentut ini, diem aja gitu. Tapi Rasulullah nggak langsung nunjuk, siapa yang tuh. Coba kalau jam sekarang ya, pasti seru. Misalkan guru pun kadang gitu ya, siapa yang tuh ya, gitu. Harusnya kan dicairkan biar ada yang kentut, yang itu juga nggak malu, nggak ngerasa bersalah. Jadi ketika itu Rasulullah memutuskan, pas ada suara azan lalu bilang kepada sahabatnya, para sahabat yang sudah makan daging unta harus berwudu lagi. Jadi yang batal siapanya itu nggak keciri, jadinya begitu. Untuk menutupin aib-aib ya, saya juga selain menyampaikan teknik-teknik ilmu yang saya pernah dapat di kesenian dulu, karena saya kan sempat aktif sih di drama teater guys. Jadi enjoy sekali ya. Cuman ya saya juga ingin membagilah kepada teman-teman guys ya. Berkehidupan juga itu sangat penting sekali untuk berimprovisasi, terutama kita yang orang nggak mampu, orang miskin ya, jangan ngeluh kan, improvisasinya harus bersyukur. Orang kaya ya yang nggak usah tonjol-tonjol dan ngeyek-ngeyek ke orang nggak punya, misalnya itu kan nggak boleh, kan dosa juga kan. Orang Rasulullah juga orangnya bijak kok, kan kita nganutnya gitu kembalinya kalau sebagai orang Islam ya, Muslim ya, menganutnya mengikut perilaku Rasul, minimal mencontoh pelan-pelan lah. Saya juga masih belajar guys ya. Kalau untuk kehidupan sehari-hari banyak sih soal improvisasinya, apalagi dengan ketemu siapa, ketemu ini, ketemu begitu ya. Kira-kira. Tapi kalau untuk secara profesional, misalkan di tempat pekerjaan, tempat kantor ataupun itu sangat sangat bagus sekali itu improvisasi. Ya memang banyak gunanya ya, manfaatnya ya. Misalkan ya banyak ya, kita juga sering menjumpai lah, insya Allah ya. Semoga kita dengan ulasan improvisasi ini, saya sangat bersyukur bisa menyampaikan, mengajak teman-teman bisa bermain improvisasi. Oke ya, yang penting kaidahnya nggak melenceng lah, sesuai elemen yang tujuh. Misalkan saya mau Harus ada alasannya. maunya yang nggak boleh, jadi harusnya ya
misalkan saya butuh untuk apa, kenapa saya improvisasi gitu, harus ada alasannya. Yang penting Harus alasannya jelasan begitu, konkret. harus alasannya. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Semoga kalian juga menjadi improvisator ya. Itulah itu yang orang yang melaksanakan improvisasi, namanya improvisator. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.